How do you make sense of today's business environment and decide how to respond? Oke, sebelum ke pertanyaan kedua, kalau misalnya ada pertanyaan dari penonton yang mau nanya ke para founders ini, bisa tulis di chat box di kiri bawah, di case di kiri bawah. Oke, pertanyaan nomor 2. Looking at your clients, do you see any changes or new behavior in terms of how they market their product and services? Jadi lebih ke arah mungkin apakah mereka target marketnya mereka berubah juga atau bagaimana? Kalau kita mulai dari Asmi dulu. Iya. Jadi mungkin similarly kalau mungkin di other market gitu ya, kalau kita lihat specifically di e-commerce industry buat brand sama retailer gitu ya, kita kayak 10 tahun lebih telat ya dibanding mereka, di mana biasanya mereka itu fokus ke maybe like 50% I think ya, the numbers 50% going into the marketplace like Amazon dan lain-lain, eBay, 50% itu on e-commerce mereka biasanya untuk brands. Jadi di Indonesia sendiri brand sekarang kita lihat sudah mulai fokus ke marketplace dulu, di mana mereka mulai building their own e-commerce brand ya dan sales channel. Jadi at the same time mereka building punya their own e-commerce brand, website, web store. At the same time mereka juga distribution to marketplace. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita lihat masih ada sekitar 4 sampai 5 big marketplace lah, major marketplace. There's no clear winner until now. I think it's going to be for a while ya. Jadi opportunity-nya masih ada di sana, di mana mereka benar-benar masih acquire customers terus di Indonesia, increasing the growth gitu ya, dari sisi penetrasi ya internet, dari sisi transaction online itu mereka bantu juga. Nah, this is opportunity untuk brand gitu ya, terutama di Indonesia di mana masih banyak kompetisi di e-commerce di marketplace. Jadi mereka bisa tap in ke sana, mereka bisa join the growth gitu ya, tap in with the growth so that they can at the same time building their own. Mungkin butuh beberapa tahun sampai mereka mungkin istilahnya bisa benar-benar gedein mereka punya kontribusi di e-commerce, tapi they have to do it from now gitu lah. Mereka nggak bisa telat karena learningnya untuk sampai ke sana, sampai seperti di market luar itu butuh waktu yang lumayan lama. Mereka harus bangun internal capability, timnya yang ngerti mengenai e-commerce, omni channelnya sendiri seperti apa secara mungkin operation gitu ya, integrasi dengan stok-stoknya yang ada di offline dengan online, going fully omni channel, dan itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi dengan adanya kondisi sekarang mereka terpaksa harus start dan mereka akan cepat belajarnya dibanding kalau nggak ada pandemi seperti ini. Itu yang kita lihat sih. Jadi key drivernya sih dari kompetisi yang ada di market di Indonesia. Terus platform availability masih ya 4-5 platform tadi. Jadi lumayan banyak opportunity buat brand masuk ke sana. Mungkin yang kita lihat itu sih. Jadi brand mulai lumayan banyak shift ke digital channel dibanding 2-3 tahun yang lalu. Dan pastinya karena ada platform kayak Forstock ini sih ya, jadi kita benar-benar bantu brand sama retailer supaya mereka lebih efisien lagi distribusiin mereka punya produk, punya inventory-nya gitu ya, seperti itu. Oke, thank you Asmi. Yopi? Ya, di kita ya, kalau ngelihat dari data internal ya, jadi exactly sejak pertengahan Maret ya, 20-an Maret sampai sekarang itu kita ada spike di traffic. Jadi jumlah pengiriman email tuh meningkat 40-50%. Jadi dan ini dilakukan oleh existing user kita ya, yang biasanya itu frekuensi mengirimkan emailnya tuh ya oke lah, seminggu 2 kali, seminggu sekali. Sekarang ini meningkat jauh gitu karena memang satu-satunya channel untuk mereka convert ya ada di email, kan memang salah satu channel conversion. Jadi itu nomor jawaban saya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk sekarang ini yang berubah adalah sebetulnya awalnya tuh konten. Kalau kita di marketing tuh ya, di awal-awal COVID itu kita
kita drive dengan empathy marketing gitu. Jadi semua itu we're all in this together. Itu hanya berlaku 2 minggu pertama. 2 minggu kemudian setelah COVID Maret itu email yang bernada seperti itu langsung masuk ke spam. Menarik ya. Jadi kita itu cuman kasih tahu. Jadi dalam apa ya ke user kita ngasih tahu empathy marketing itu artinya gini. Kita masih buka, kita mematuhi seluruh prosedur dan lain sebagainya. Dan untuk masa-masa seperti ini, they need to keep the relationship with the customers. Jadi walaupun toko offline-nya tutup, tapi mereka punya online presence tuh harus tetap ada. Jadi nanti soalnya kebutuhan untuk berbelanja, membeli sesuatu tetap ada gitu loh. Jadi kita bisa lihat lah ya, kayak Tokopedia segala macam juga spike di trafficnya juga tinggi. Gitu. Jadi yang kalau saya lihat itu di sini untuk para brand berkomunikasi dengan empathy. Jadi kayak misalnya nih saya kasih sampel satu, misalnya KFC di luar internasional yang mereka punya campaign yang kayak finger licking good, itu udah nggak relevan lagi gitu loh. Jadi di masa-masa COVID ini licking finger itu sesuatu yang cukup mengerikan gitu. Jadi ya mereka berubah bahasanya, konten, lebih fokus ke konten sama sudah pasti menjalin hubungan supaya orang nggak lupa sama mereka. Itu sih kalau behavior yang berubah ya dari user kita. Kalau dari sisi brand-brand tersebut untuk marketing, apakah ada perubahan dari seberapa sering mereka mengirimkan email marketing? Oke. Sering trafficnya naik, sering ya jadi naik, jadi kayak seminggu tuh bisa beberapa kali dan isinya berbeda-beda, nggak yang sama terus. Bahkan beberapa, misalnya kita ini di customer kita tuh ada grup MAP ya. Jadi mereka itu mulai tadinya mengirimkan seperti brosur, tapi sekarang ini mengirimkan katalog. Katalog online ini mereka kirimkan ke user dengan call to actionnya ke WhatsApp biasanya atau ke kemana. Itu menarik sih, saya lihat mereka bergeraknya ya, dan ini juga salah satu yang mendasari kita bikin katalog online akhirannya gitu. Jadi katalog ini penting buat mereka nyebar begitu aja langsung dalam bentuk PDF ini gitu. Itu yang berubah sih. Jadi mereka tetap berjualan, cuman kali ini mereka harus trust penuh sama channel digital ini gitu. Kalau sebelumnya nggak sesering itu mereka kirim emailnya? Sebelumnya, to be honest, di Indonesia, brand-brand di Indonesia itu menganggap newsletter, email marketing is just complimentary. Ya, jadi ini situasi yang kita hadapin di M-Target ini. Kita menghadapi brand-brand Indonesia yang gue buka aja orang datang beli gitu loh. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi buat apa gue harus pakai newsletter segala macam, sedangkan kita tahu di US, di luar negeri semua itu email marketing ini revenue source jatuhnya gitu loh buat mereka. Nah, sekarang mereka mulai digging deeper. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan email marketing ini lebih jauh lagi, nggak cuma sekedar newsletter, hi, kita di sini, kasih tahu segala macam. Jadi udah lebih dalam lagi ya, makanya frekuensi pengirimannya sering. Nah, yang kerennya kontennya nggak repeat. Kontennya tuh nggak diulang-ulang, nggak boring, nggak spamming sifatnya. Gitu. Itu sih perubahan mendasar ya. Jadi lebih sering tapi bukan repetitif hal yang sama. Jadi mereka lebih kreatif dalam membuat konten ya jadinya sekarang ya. Yes. Oke. Benar. Thank you bro. Oke, go for Adi. Okay, next question ya. What are the key things a business owner or marketer ya mungkin should pay attention to in marketing in the new normal? Please also share with us some tools to boost marketing effort. Jadi ya key things ya. Let's start with Yopi first. Okay. Key things. The role of technology. Teknologi penting. Go digital. Saya sering bicara gitu ya, ngobrol soal digital itu. It's not about sophisticated technology. Nggak melulu tentang
teknologi yang wah super canggih, tapi go digital is all about mindset gitu. Go digital tuh how we do things. Tetap berjualan seperti offline, tapi kita digital semuanya gitu. Ini semua udah dilakukan dari dulu ya, mulai dari tulis di kertas jadi Excel, dari Excel jadi cloud based SaaS, misalnya kayak accounting app segala macam gitu. Nah, yang sekarang ini role-nya untuk teknologi adalah bagaimana cara kita bisa go faster with less effort. Penting banget. Salah satunya adalah dengan maksimalin digital ini. Yang kedua berikutnya adalah sekarang ini during the crisis ini paling penting itu adalah kolaborasi menurut saya. Jadi mau penyedia software, teknologi, itu kita harus berkolaborasi. Kayak misalnya target dengan Forstock, saya bisa ngelihat banget kita bisa kolaborasi dengan Kiskas dan lain sebagainya. Collab or collapse. Jadi itu penting banget. Sekarang ini brand ini bekerja sama satu sama lain gitu loh. Nah, kalau di mereka juga awareness untuk menggunakan software itu sekarang naik. Jadi memang kerja manual, terutama remote working ini membutuhkan software, tidak bisa tidak. Jadi ya harus pilih-pilih dan menurut saya cara mereka bekerja itu kayak kita sekarang inilah ya, tadinya di tempat ada orang fisik, sekarang jadi online aja. Ya saya rasa di area-area mereka untuk doing sales or marketing terutama gitu, semua itu bisa di-convert menjadi digital area. Yang penting mindset transform. Mau collab, jangan sampai collapse gitu. Yeah, I like the term collab or collapse. Okay, kalau Asmi, what's your take? Ya, oke. Jadi kalau menurut gua, ada dua, marketing sama sales lah ya. Kalau sales itu pastinya dari sisi operation segala macam, teknologi harus dibuat lebih efisien. Itu sudah pasti. Ada banyak tools, seperti contohnya kalau di operation itu inventory management tools. Banyak sekali yang kita lihat brand itu yang distribution online mulai mereka grow salesnya, mulai produk yang bertambah banyak, mulai push more inventory. Karena pushing more inventory meaning the better they will distribute the product, the better the visibility of the product. Jadi teknologi untuk operation kayak inventory management dan mungkin WMS buat warehousing itu penting sekali. Nah, kalau kayak marketing mungkin marketing teknologi seperti yang tadi Yopi bilang, banyak sekali tools-tools yang bisa dipakai. Tapi menurut gue yang paling penting itu lebih ke how to understand the data. Karena pengalaman gue kalau dari sisi marketing segala macam terkait brand e-commerce gitu ya, mereka biasanya nggak mau scale mereka punya marketing effort atau activity itu karena mereka nggak tahu datanya. Jadi mungkin kalau terkait marketing sendiri ada evolusi CRM yang mungkin banyak sekali mulai diadopsi di Indonesia baru-baru ini, tahun ini atau tahun sebelumnya. Itu istilahnya adalah customer data platform. Customer data platform itu evolusi dari CRM, di mana mereka benar-benar omni-channel customer CRM lah ya. Jadi benar-benar how to integrate customer data across different platforms gitu ya. Marketplace, e-commerce, offline dan lain-lain, sehingga si brand itu bisa kasih informasi message yang tepat. Jadi semakin kesini sebenarnya semakin noisy customer ini, banyak dapat informasi dari brand A, B, dan gimana caranya understanding the data dari customer itu sendiri supaya mereka bisa lebih fokus. Nah, terkait operation juga sama. Kalau operation dengan misalnya dengan menggunakan kayak multi-channel atau omni-channel platform kayak Forstock gitu ya, mereka bisa lebih smart in doing promotion, for example. Jadi mereka tahu nih contohnya, kalau mereka pakai Forstock, mereka tahu performance-nya in a couple of minutes, mereka klik, mereka tahu produk ini lebih bagus performance-nya di channel ini. Atau mungkin di area tertentu. Nah, hal-hal semacam itu kalau kita nggak implement teknologi untuk gather data itu, untuk understand the data, customer lewat data, itu nggak mungkin. What they do is usually, they just do it promotion same across channel. Nah, CDP itu banyak bentuknya gitu ya, banyak bentuknya. Even like email marketing pun mungkin juga ada implement some kind of CDP di dalam platformnya gitu ya untuk understanding the customer. Jadi kalau kirim email, kirim ads itu targeted gitu. I think at some degree di dalam Google Analytics juga dalam sisi tools digital marketing itu juga udah implement hal yang sama, tapi nggak sampai
advanced customer data platform yang bisa gabungin semua customer data source supaya bisa lebih holistik lagi dapat informasi, bisa lebih targeted lagi deliver message-nya kayak gitu sih. Oke, Yes, mungkin ini menarik. Follow up question ya, bagaimana misalnya ada new business owner atau new customer lah ya yang mau masuk ke Forstock atau mTarget, sedangkan mereka mungkin belum punya data kan, bagaimana mereka bisa optimize your solution, misalnya di Forstock seperti apa dan mTarget seperti apa? Mungkin dari Asmi dulu. Ya boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka, kalau ngomongin data, sebenarnya mereka biasanya sudah punya data, dia biasanya offline gitu ya. Tapi kalau mereka sudah punya online sales, biasanya mereka starting dari e-commerce mereka sendiri. Bisa start dari data yang ada di dalam web store mereka, dianalisa gitu ya. Jadi misalnya untuk performance product inventory kategori tertentu, mereka sudah tahu insight-nya beberapa hal. Jadi itu bisa mulai diimplement ke channel-channel di luar website atau e-commerce mereka sendiri. Nah, kalau terkait yang misalnya benar-benar dari nol banget, mungkin yang bisa dari yang tadi data tadi, terus mereka mulai implement kayak semacam reporting atau analitik yang Forstock juga sekarang udah provide. Jadi mereka bisa tahu starting dari awal, meskipun awal banget gitu ya, mereka jualan di multiple channel, mereka bisa mulai doing some kind of a different promotion gitu ya. Jadi even dari nol mereka punya data dari channel lain, itu bisa dipakai gitu ya. Jadi mungkin dengan insight yang ada mereka bisa create campaign yang mungkin beda. Contoh, kalau dari website mereka ada semacam insight untuk misalnya promo produk tertentu lebih bagus gitu ya performance-nya, itu bisa diimplement ke channel lain, atau mungkin bundling dan lain-lain. Jadi banyak hal, banyak teknik yang bisa mereka implement ke channel-channel lain. Jadi bisa starting from their existing channel. Ya, apakah itu suatu solusi yang diberikan oleh Forstock? Ya, jadi kita bisa onboard data mereka yang ada sekarang. Kalau untuk brand terutama gitu ya, kita juga ada analytic platform di mana kita bisa bantu analyze, dan nantinya ketika nanti integrate ke new channel apapun, platform analitik kita itu bisa bantu mereka untuk integrasiin data-data itu gitu. Cuman memang untuk actionnya kita masih harus action di channel lain. Jadi contoh nih, kalau misalnya analytic insight-nya sudah ada di kita, dia bisa lihat gitu ya dari sisi performance dan lain-lain. Mereka nanti tinggal implement di channel-channel lain, misalnya promo di channel marketplace atau mungkin email marketing, seperti itu. Oke, thank you Asmi. Kalau target gimana? Oke. Di sini kalau dari kita sendiri ya, kita kan membantu, we help companies do personal marketing. Personal marketing itu udah bukan lagi tentang nama kita dipanggil di email, "Hai Yopi, apa kabar?" Enggak. Personal marketing itu lebih more to interest. Jadi benar tadi kata Asmi. Jadi kita bagaimana send the right message to the right person at the right time. Jadi di kami itu menggunakan namanya customer insight. Jadi tadi customer data platform atau apapun, kita ada customer insight. Jadi di situ tempatnya membangun ring 1, ring 2, ring 3 dari your customers gitu. Kalau misalnya brand-brand yang mau masuk tapi kita nggak punya data apapun, tadi sama, seharusnya mereka punya data, cuman datanya masih terlalu kotor biasanya. Data lama dan manual, offline dan sebagainya. Tapi it's okay gitu. Kita sangat tidak pernah menyarankan untuk membeli data. Karena apa? Tadi personalisasi nggak terjadi kalau kita beli data gitu. Akhirannya jadi spam, nyangkutnya ke brand image dan lain sebagainya. Adalah beberapa brand yang kita tahu gitu melakukan spamming activity dahsyat banget. Nah, di sini kalau customer kita belum ada gitu, kita ada service namanya CXS, jadi Customer Experience Services. Jadi itu how we manage the funnel mulai dari lead generation sampai ke email marketingnya to do conversion gitu. Itu ada, cuman memang terbatas untuk para brand-brand yang memang perlu banget, urgently needed, karena ini memang dibutuhkan tim untuk ngelakuin ini ya. Nah sisanya kalau yang saya lihat ada kondisi di Indonesia ini banyak orang nggak punya database email gitu. Gimana? Saya nggak punya database. So makanya di mTarget sendiri kita ada fitur landing page yang bisa di insert so many pixel, mulai dari Facebook, pixel, Snapchat, TikTok,
LinkedIn, Twitter. Jadi gunanya untuk narik audience, untuk dijadikan database. Jadi data centric mindset tuh penting banget sih. Walaupun usahanya kayak misalnya, gue kan cuma jual kerupuk, nggak apa-apa jual kerupuk, tapi harus pakai data gitu loh. So kapan orang perlu kerupuk lagi gitu loh. Kurang lebih seperti itu dari kita itu ada banyak training yang memang porsi edukasi itu lumayan besar di Indonesia untuk go digital, terutama di digital marketing ini. Oke, tapi kalau dari sisi M-Target sendiri, apakah memperbolehkan kalau misalnya customer mau spamming, apakah diperbolehkan? Karena kan secara apa ya, traffic, mungkin revenue mungkin juga akan increase juga kan? Yes. Kita selalu menyarankan gitu ya, sebisa mungkin untuk tidak melakukan spamming activity di internal back end. Jadi ada sistem warningnya juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang ada user kita yang mengirimkan email itu misalnya 5 kali sehari, itu kita akan pantau sampai ke seberapa jauh dan lain sebagainya. Terus kita kasih pengertian lah gitu loh. Dan kenapa pengertian yang dikasih atau warning dikasih itu berhubungan dengan IP yang digunakan, berhubungan juga dengan reputation-nya mereka. Jadi email is a very complex back end di belakang. Jadi behavior mereka mengirimkan email bisa berujung ke reputasi mereka, baik apa enggak. Dan spam, mark as spam, siapa yang di sini sering melakukan mark as spam, lebih baik dipikir-pikir dulu. Kenapa begitu? Karena hanya perlu 0,01% mark as spam, and the rest of your email go to spam box. Jadi dari 1.000 orang, kalau kita kirimin email 5 kali sehari, dan 1 orang nggak suka mark as spam, dan seluruh email kalian semuanya masuk ke spam box. Jadi memang very tricky, dan makanya kita kasih tahu gitu. Secara revenue mah kita senang-senang aja. Kita kan, lu ngirim banyak, gua dapat duit. Cuman kan bukan seperti itu caranya. Kalau ada damage yang terjadi, itu sih. Jadi kita guide sih dengan seperti ini, hal-hal seperti ini, training dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada satu yang mark as spam, yang lain juga bisa kena gitu. Langsung masuk ke spam. Kalau udah berulang-ulang, dia masuk ke record di spam house. Misalnya kita bisa cek reputasinya. Oh, domain ini nih, domain yang penting tuh domainnya. Misalnya yopi@target.co, itu blacklist. Udah kirim apapun semuanya masuk ke spam, dan lumayan capek untuk memulihkan reputasi itu gitu. Thank you. What can businesses do internally to humanize their brand?